Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridho'illahi ta'ala wa li syafaati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa li qudai hajatina fi hadal majlis nafanallahu minna wa minkum. Syaulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah Allahumma iftah alayya futuhal arifina bihikmatika wanshur alayya rahmataka wa dzakirni ma nasitu ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inni a'udzu bika an usyrika bika syai'an a'lamuhu wa astaghfiruka lima la na'lamuhu. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Qala al-mu'allif rahimahu wa ta'ala wa nafana bihi wa bi ulumihi wa amadana bi asrarihi fi daraini. Amin ya rabbal alamin. Sahabat semua yang dirahmati oleh Allah, pertama-tama marilah kita bersama-sama dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita bisa berjumpa kembali secara virtual dalam ngaji lockdown kitab Nashul Ibad part 2. Kemarin kita sudah membahas tentang maqalah yang ke-27 pada bab 4, dan malam hari ini akan kita teruskan ya, masih pada maqalah yang ke-27 bab keempat kitab Nashul Ibad. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hukiya anna Adam alaihi salam wa hukiya lan den critakake opo anna Adama sak temene Kanjeng Nabi Adam alaihi salam. Ada sebuah cerita dalam kitab Nashul Ibad, diceritakan bahwa Nabi Adam alaihi salam itu iku qala innallaha a'ta ummata Muhammadin arba'a karomatin ma a'taniha. Iku qala ngendika sapa Nabi Adam. Nabi Adam berkata, innallaha a'ta, innallaha sak temene Gusti Allah iku a'ta maringi sapa Allah umat Muhammadin ing umate Kanjeng Nabi Muhammad arba'a karomatin
ing papat piro-piro kemuliaan. Jadi umat Nabi Muhammad itu menurut Nabi Adam diberikan empat kemuliaan. Ma'atoniha, ma ora akto paring sapa Allah niha ni ing ingsun ha ing papat karomah atau papat kemuliaan. Jadi menurut Kanjeng Nabi Adam alaihissalam, beliau mengatakan bahwa sesungguhnya Allah itu memberikan 4 keistimewaan, 4 kemuliaan terhadap umat Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi ma'atoniha, tidak pada dirinya. Dia sedang membandingkan, Nabi Adam sedang membandingkan antara dirinya dengan umat Nabi Muhammad SAW. Dan 4 itu Nabi Adam tidak bisa atau tidak memiliki karomah itu atau kemuliaan itu. Mari kita simak. Ihdaha utawi salah sijine sing papat iku qabulu taubati, katrimane tobat ingsun iku kana ana opo qabul bimakata iku bimakata ana ing tanah Mekah. Jadi ketika Nabi Adam itu bertobat kepada Allah, itu diterima di tanah Mekah. Akan tetapi wa ummatu Muhammadin, utawi umat Kanjeng Nabi Muhammad iku yatubuna padha tobat sapa umat Kanjeng Nabi Muhammad fi kulli makanin ing dalem saben-saben panggonan. Fayak balu mongko nrima sapa Allah taubatahum ing tobate umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang pertama, karomah yang pertama atau kemuliaan yang pertama umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menurut Nabi Adam adalah taubatnya Nabi Adam itu bisa diterima oleh Allah bima kata di tanah Mekah. Akan tetapi umat Nabi Muhammad SAW ketika dia bertobat itu fikuli makanin dimanapun berada, dimanapun tempat dia berada, apa bisa melakukan pertobatan fayak balu. Dan tidak sampai hanya itu, fayak balu, maka diterima, dikabul. Apa itu taubatahum, tobatnya umat Nabi Muhammad SAW. Ini luar biasa. Kemuliaan yang pertama adalah umat Nabi Muhammad diterima taubatnya dimanapun berada. Bisa kita bayangkan apabila taubat kita itu diterima oleh Allah di tanah Mekah. Kita tidak bisa membayangkan bagaimana kita melakukan taubat lalu bisa diterima di tanah Mekah. Wong haji aja sekarang misalnya antrinya berapa? Sampai 20, 25, bahkan 30 tahun yang akan datang antriannya luar biasa. Kecuali yang haji plus ya. Jadi ini sungguh luar biasa. Kita tahu Nabi Adam ketika diberi sanksi oleh Allah karena diturunkan dari surga ke muka bumi ini, ya, Nabi Adam itu lalu diganjar oleh Allah, ya, melakukan pertobatan. Kita masih ingat doa yang dilantunkan oleh Nabi Adam, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Bahwa pada pokoknya Nabi Adam itu merasa getun atau merasa rugi berkepanjangan, menyesal berkepanjangan. Karena apa? Karena dia telah melakukan pelanggaran di surganya Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemudian dia diturunkan oleh Allah dan melakukan pertobatan, dan dia diterima tobatnya di tanah Mekah. Nah, kalau itu terjadi pada diri kita atau umat Nabi Muhammad SAW, bisa dibayangkan coba berapa juta,
berapa rupiah yang harus kita keluarkan untuk sekali tobat ke tanah Mekah misalnya. Luar biasa. Ini kemurahan Allah Subhanahu wa taala kepada wakil khusus umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat yang dirahmati oleh Allah, untuk itu kita patut bersyukur menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak harus ke Mekah untuk melakukan taubat. Tapi apa? Fi kulli makanin, ing dalem saben-saben tempat. Dan dijamin fayak balu moko dikobul taubatahum ing tobati umat Nabi Muhammad. Ini patut kita syukuri ya, patut kita syukuri. Kemudian wasaniyatu utawi nomor loro iku ani sak temene ingsun. Iku ani sak temene ingsun iku kuntu ana sapa ingsun labisan iku labisan klamben ya, berpakaian ya. Mengenakan baju. Yang kedua, kata Nabi Adam, saya itu menggunakan baju, saya itu berpakaian, kata Nabi Adam. Falama asaitu, falama moko ari kalane maksiat. Falama asaitu maka ari kalane maksiat sapa ingsun, ja'alani moko ndadekake sapa Allah ni ingsun uryanan hale wuda, telanjang. Jadi ketika Nabi Adam diturunkan ke bumi itu, dalam keterangan kitab ini mengatakan bahwa Nabi Adam itu diturunkan dalam posisi telanjang atau labisan, dalam kondisi uryanan ya. Yang dulu awalnya labisan, dia menggunakan pakaian di surga, tapi ketika diturunkan ke muka bumi ini uryanan dalam kondisi telanjang. Ini termasuk sanksi dari Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian wa ummatu Muhammadin utawi umate Kanjeng Nabi Muhammad iku yaksuna maksiat sapa umate Kanjeng Nabi Muhammad urotan haliwuda. Fayal bisuhum mongko nglambeni sapa Allah hum ing umate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi sebaliknya, umatnya Nabi Muhammad itu ketika maksiat itu ya misalnya buka aurat misalnya, tapi itu tetap ditutup, tetap diklambeni dening Allah Subhanahu wa taala. Bahasanya itu ya umatnya Nabi Muhammad itu bermaksiat, maksiatnya itu telanjang misalnya, atau tidak misalnya tidak menutup aurat gitu. Tetapi sama Allah tetap diberikan klamben atau tetap ditutup sama Allah, tetap dipakaiani sama Allah gitu. Ini kebalikan. Kalau dulu umatnya kalau dulu Nabi Adam itu berbaju atau berpakaian, kemudian disanksi oleh Allah diturunkan ke muka bumi lalu jadi telanjang. Kalau umatnya Nabi Muhammad itu tidak, telanjang, kemudian bermaksiat kepada Allah, tetapi sama Allah tetap ditutup, tetap dikasih pakaian. Ya paling sederhana misalnya, contohnya adalah ketika kita buka aurat misalnya, ya sama Allah tetap dikasih pakaian. Ya yang dipakai itu kan begitu. Tidak langsung kemudian diudani ya, ditelanjangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah ya Allah, masyaallah. Ini luar biasa ya. Para sahabat yang dimuliakan oleh Allah, cerita ini atau kisah ini memang menginspirasi bagi kita bahwa
kita diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita wabil khusus umat Nabi Muhammad SAW itu ya, kalau naik kereta ya kelas eksekutif lah, kira-kira begitu, spesial. Karena kita itu punya 4 karomah atau 4 kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wasali satu utawi nomor 3 iku lama asoetu wari kalane maksiat ingsun Nabi Adam, faroko mongko misah baini antarane ingsun wa baina mroati lan antarane bojo wadone ingsun. Kata Nabi Adam yang ketiga, ketika saya maksiat, saya dipisah dengan istri saya, kata Nabi Adam. Kita ingat ketika diturunkan ke muka bumi ini, Nabi Adam alaihissalam itu dipisah dengan ibu Siti Hawa. Ya. Dipisah bertahun-tahun lamanya. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Selama bertahun-tahun melakukan pertobatan kepada Allah, ingin juga ditemukan dengan teman hidupnya yaitu ibu Siti Hawa. Nah, ketika Nabi Adam bermaksiat, dipisah oleh Allah dengan ibu Siti Hawa. Namun demikian, wa ummatu Muhammadin utawi umat Kanjeng Nabi Muhammad iku yaksuna Allah, maksiat sapa umat Kanjeng Nabi Muhammad Allah ing Gusti Allah. Adapun umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika bermaksiat, wala yufariqulan ora misah sapa Allah bainahum antarane umat wa baina azwajihim lan antarane bojo-bojo wadone umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun sebaliknya, kalau tadi Nabi Adam itu dipisah dengan Siti Hawa, kalau umatnya Nabi Muhammad itu tidak dipisah ketika bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba bisa kita bayangkan, misalnya kita bermaksiat kepada Allah, lalu kita dipisah dengan istri kita misalnya, atau dengan suami kita misalnya. Ngomongnya berangkat kerja ke kantor misalnya, ke sawah atau kemana, ke ladang atau kemana, ke hutan atau kemana, ma'isyah dan sebagainya. Tetapi kemudian di luar misalnya, ada wanita yang lebih cantik misalnya, lalu ngelerek-ngelerek dan seterusnya misalnya gitu. Itu bermaksiat misalnya. Tetapi pulang-pulang itu tidak lalu kemudian menjadikan sebuah pertengkaran secara langsung dengan istri misalnya, atau bahkan dipisahkan misalnya. Tidak. Ya, kita masih bisa menyimpan cerita itu di jalan tadi itu, cerita di jalan, cerita di kantor, tidak perlu diceritakan kepada istri kita misalnya begitu. Ya kan? Ya Allah menutupi. Allah tidak memisahkan dengan istri-istri kita. Meskipun tadi di luar kita sudah dalam tanda kutip misalnya nakal misalnya, masa kita nakal dan sebagainya, maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah, itu yang ketiga ya. Lalu yang keempat, warabi'atu tawi nomor sekawan iku anisa temene ingsun iku aswetu maksiat ingsun fil jannati ing dalam swarga. Ketika saya bermaksiat di surga, kata Nabi Adam, fa ahrojani mongko ngetokake sapa Allah ni ing ingsun minha saking surga, saking jannah.
Tetapi wa ummatu Muhammadin lan utawi umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku yaksuna padha maksiat sapa umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ing Gusti Allah taala kang melu sapa Allah kharijal jannati ing dalem jabane surga fa yudkhiluhum mongko mlebokake sapa Allah hum ing umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fiha ing dalem surga idza tabu hari kalane tobat sapa umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, ketika Nabi Adam bermaksiat di dalam surga, fa akhrajani mongko ngetokake sapa wong ing Nabi Adam ing ingsun Nabi Adam. Tapi ketika umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bermaksiat di luar surga, kharijal jannah fayudkhiluhum mongko nglebokake sapa hum ing umat Kanjeng Nabi Muhammad fiha ing dalem surga. Idza tabu alekane tobat sapa umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang keempat, Nabi Adam maksiat di dalam surga, katakan melanggar memakan buah huldi lalu diganjar oleh Allah diturunkan ke bumi. Ya. Dia padahal sudah di surga, lalu dikeluarkan dari surga. Akan tetapi umat Nabi Muhammad ketika kita itu maksiat di luar surga, kelak ketika bertaubat akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Ini memang sekilas logika terbalik. Ya kalau Nabi Adam mau iri begitu, ya barangkali kalau menggunakan naluri manusia awam begitu, ya irilah kira-kira begitu. Lu saya sudah di surga kok diturunkan ke bumi. Lu sementara umatnya Nabi Muhammad kita ini sudah bermaksiat di luar, mau dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Idza tabu ketika melakukan pertobatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat yang dirahmati oleh Allah, ini otokritik juga bagi kita ya. Bahasa wong Banyumas ya. Enak teman, ya misalnya begitu. Ya, enak teman gitu. Moro-moro mlebu surga. Nah, misalnya begitu. Wong saya yang sudah di surga jadi dikeluarkan, kamu misalnya begitu kira-kira. Ini untuk refleksi saja bagi kita. Kamu di luar surga bermaksiat moro-moro tobat lalu mau dimasukkan ke mana? Ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini memang betul Nabi Adam mengatakan bahwa umat Nabi Muhammad SAW memiliki karomah, memiliki kemuliaan. Ya. Untuk itu kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW sudah patutnya untuk bersyukur. Ya. Sebagaimana kajian yang lalu ada 4 nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun kita itu berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedikit diulas kemarin. Yang pertama, Allah tidak menghalangi rizkinya. Kemudian yang kedua, Allah tidak menghalangi kesehatan badannya. Dan yang ketiga, Allah kemudian tidak mempublikasikan dosa-dosa kita. Dan yang keempat, kemudian Allah tidak langsung menyiksa kita. Allah tidak langsung menyiksa kita. Jadi dengan kata lain, umat Nabi Muhammad SAW itu diberikan bonus yang kelak disebut dengan taubat. Ya, makanya kita selalu berdoa kepada Allah sebagaimana doanya Nabi Adam alaihissalam. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Kita tidak ingin menjadi orang-orang yang kelak menjadi orang yang rugi, kira-kira begitu. Ya, di sisi lain kita bangga sebagai umat Nabi Muhammad, ya. Tapi di sisi lain pula kita juga harus pasang kuda-kuda, kira-kira begitu. Apa kuda-kuda yang harus kita pasang? Tidak termasuk orang-orang yang rugi sebagaimana
Nabi Adam alaihissalam merasakan kegetunan atau kerugian, ya, atau getun, ya, kapok lah bahasanya, kira-kira begitu. Kenapa harus menuruti setan atau iblis sehingga kemudian mau memakan buah khuldi? Nah, pelajaran bagi kita adalah kita bisa memprioritaskan mana ajakan Allah, ya, mana ajakan Rasulullah, gitu, mana ajakan setan, kira-kira begitu, ya. Mana ajakan iblis. Kita harus mampu membedakan itu. Agar apa? Agar kita tidak mengulang kisah Nabi Adam terdahulu yang mana diberi sanksi oleh Allah karena bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah, saya kira itu yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf kalau belepotan menyampaikannya. Semoga kita semua dapat menteladani kisah Nabi Adam alaihissalam ini yang menyatakan bahwa umat Nabi Muhammad SAW itu memiliki 4 karomah atau 4 kemuliaan. Yang pertama, ketika kemudian ketika Nabi Adam bertaubat, taubatnya hanya diterima di tanah Mekah. Sedangkan umat Nabi Muhammad SAW fi kulli makanin, di setiap tempat, dan dijamin apa? Fayak balu, maka dijamin taubatahum ing taubate umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ini yang pertama, ya. Jadi mari setiap saat kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, karomah ataupun kemuliaan umat Nabi Muhammad SAW menurut Nabi Adam adalah ketika Nabi Adam bermaksiat kepada Allah, kemudian dia atau Nabi Adam uryanan, ditelanjangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diturunkan ke muka bumi ini. Kebalikannya, umat Nabi Muhammad SAW ketika bermaksiat, dia telanjang, tetapi fayal bisahum, maka tetap ditutup, dikelambeni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, karomah atau kemuliaan umat Nabi Muhammad SAW adalah ketika melakukan maksiat, Nabi Adam itu dipisah dengan istrinya. Nelangsa bertahun-tahun, ya, dipisah dengan Ibu Siti Hawa. Akan tetapi umat Nabi Muhammad SAW ketika melakukan pelanggaran tidak dipisah dengan istrinya, tidak dipisah dengan istri-istrinya, atau tidak dipisah dengan pasangannya. Ini luar biasa, ya. Kemudian yang terakhir, ketika kata Nabi Adam, bermaksiat kepada Allah di surga, fa'ahrojani, moko ditokake, ya, moko ngetokake sapa Allah ni ingsun, kata Nabi Adam, saya dikeluarkan oleh Allah dari surga. Akan tetapi ketika umat Nabi Muhammad SAW bermaksiat, khorijal jannah, di luar surga, kelak akan dimasukkan fayudkhiluhum ke dalam surganya Allah, ya, fiha, di dalam surganya Allah. Ini yang luar biasa ketika kemudian umat Nabi Muhammad mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya 4 kemuliaan umat Nabi Muhammad SAW. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan batiniyah, lahiriah kepada kita untuk menyongsong hari depan yang lebih baik.
dan belajar dari kisah Nabi Adam alaihissalam. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga ada manfaatnya. Wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.